450 karena sebagian belum punya. Begitulah hebatnya perempuan. Oleh sebab itu jangan menyepelekan perempuan. Perempuan bisa mengancam, abang kalau sampai tak ikut aku. Tapi insya Allah perempuan di Banda Aceh baik-baik, insya Allah. Amin. Ibu punya peran yang luar biasa. Kalau sampai ada anak gadis bonceng-boncengan dengan anak lajang, yang salah bapak apa ibu? Yang salah adalah ibu, karena bapak sudah pergi pagi sebelum anak bangun, dia sudah pergi, dan ketika dia pulang malam anaknya sudah tidur. Dia jarang pulang, namanya Bang Toy. Yang mengurus anak dari mulai tempat tidur sampai mandi sampai jilbab adalah ibu. Yang mengandung 9 bulan 10 hari, bapak apa ibu? Ibu. Yang melahirkan anak meregang nyawa, bapak apa ibu? Ibu. Yang menyusukan 2 tahun, bapak apa ibu? Ibu. Makanya ibu mendapatkan surga lebih dulu daripada bapak. Nabi ketika masuk surga, Nabi tengok ke belakang, ada perempuan. Nabi bertanya, siapa ini? Ternyata dia adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Dia tidak menikah, suaminya sudah meninggal. Karena bagi dia lebih menghormati suami dengan memuliakan suami, dengan mendidik anak-anak. Makanya kalau ada anak gadis tidak berjilbab, anak gadis pakai celana sempit, anak gadis tidak sopan, anak gadis boncengan dengan anak lajang tidak mahal, ibu tanggung jawab luar biasa. 9 bulan 10 hari ibu mengandung, 2 tahun ibu menyusukan. Bapak itu datang sekali-sekali jadi bapak bertanggung jawab memberi nafkah. Ibu ada 5 kewajiban bapak merupakan hak bagi ibu. Yang pertama, bapak kasih makan. Ibu udah makan? Dari bunyinya belum. Yang kedua, pakaian. Bapak kasih ibu pakaian. Dari pakaian yang ada di depan ini nampaknya memang orang Aceh, laki-lakinya memang sudah memberikan pakaian kepada perempuan. Di tempat lain bini tinggi 170 cm, dikasih kain 70 cm. Ditutup lutut terbuka bahu, ditutup bahu terbuka lutut. Pernah tak nengok perempuan lututnya tertutup, bahunya terbuka? Saya tidak nengok, tertengok. Astagfirullah minal khataya. Hai suami, hai laki-laki, hai anak lajang, kalian dikasih warisan 2 kali bagian dari perempuan. Bukan karena Islam ekstremis, bukan karena Islam radikal, bukan karena Islam pilih kasih, tapi karena Islam mengatakan kalian punya tanggung jawab yang besar. Kalian mesti memberi makan istri, kalian mesti memberi pakaian istri. Sekarang banyak perempuan pakai rok pendek karena kainnya kurang. Orang barat pakai rok pendek lututnya putih. Ini udahlah lutut hitam berputih semua. Alhamdulillah. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan. Hai laki-laki, sebenarnya kalian yang mendidik istri kalian, sebenarnya kalian yang menceramahi istri kalian. Tapi karena kalian tidak mampu mendidik, kalian bawa datang pengajian. Perempuan yang hadir malam ini pengajian, pastilah suaminya soleh-soleh karena mengizinkan istrinya datang ke pengajian. Bang, adik pergi pengajiannya kemana? Ke Masjid Baitur Rahman. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah. Abang enggak? Abang mau main gambling juga. Masih alhamdulillah daripada suami yang melarang istri, kamu jangan pengajian. Bang, aku mau pakai jilbab ya. Jangan pakai jilbab. Buka. Aku tak suka dengan orang pakai jilbab macam nenek-nenek. Rambut pucat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Rebonding. Hari ini keriting halus, besok keriting kasar, besok rambut macam durian, besok gundul sama sekali. Mudah-mudahan suami-suami yang macam Fir'aun ini dapat hidayah. Amin. Tak juga dapat hidayah, tenggelamkan di laut merah. Jangan diaminkan hati dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan
Sudah. Apalagi yang kelima, perhatian. Karena perempuan ini suka diperhatikan. Betul kan? Kalau perempuan tidak diperhatikan, maka muncullah perempuan-perempuan yang mencari perhatian. Mana contohnya perempuan mencari perhatian? Dipakai gelang kaki 2 biji setiap berjalan, krecit. Dipakailah sanggul naik macam punung onta. Sekedar mengikat rambut pakai plastik, pakai ikat tali tak apa-apa. Ikat rambutnya panjang, lalu diikatnya, lalu kemudian pakai jilbab sedikit tak apa-apa. Tapi kalau sengaja naik ke atas macam punung onta, setiap lewat semua menganggap oleh sebab itu maka perempuan ingin minta diperhatikan, dipanjangkan kuku kiri sampai 2 cm. Saya kalau sudah nengok perempuan panjang kuku kiri, saya bingung, gimana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya, dikasihnya makan bakwan. Enak ya, iya. Kalau boleh tahu resepnya apa? Ini contoh yang kurang perhatian. Maka kalian punya tanggung jawab yang luar biasa. Perempuan yang kurang perhatian, baju yang sudah bagus diikat pakai kabel di tengah. Perempuan yang kurang perhatian, dipakailah sendal, tumitnya itu 15 cm. Dia yang berjalan, kita yang ngeri. Asal dia berjalan, naik. Itu semua ciri-ciri orang yang kurang perhatian. Tapi di sini tak ada yang punung onta, tak ada ikat-ikat pakai karet simit, tak apa-apa. Yang kuku panjang tak ada. Ustaz nyindir nih, saya tak nampak, mana nampak? Saya ceramah itu tidak ada pakai konsep, apa yang ada di otak itu saja. Tapi nampaknya yang tidak boleh masuk ke dalam di dalam itu panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asfaraka, kuku. Hai perempuan, hai laki-laki, kuku. Inna syaitana yaqulu ma qala minha, potong kuku. Karena setan duduk di kuku yang panjang. Bolak-balik kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan bingung. Aku bingung, kau usir aku, tapi kursi kau siapkan. Apa sih maksud Allah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nampak nanti ada anak perempuan di pinggir jalan, umurnya 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, bedaknya putih, rambutnya pendek, roknya pendek, pakai kutek, kira-kira anak umur 5 tahun itu nengok siapa? Ngaku. Mereka bukan lihat artis, mereka lihat ibu mereka. Saya setahun 1 bulan, bulan Februari 10 hari pergi ke Malaysia, ceramah di Kuala Lumpur, ceramah di Sarawak, ceramah di Malaka, ceramah di Negeri Sembilan, ceramah di Kedah, ceramah di Perak, ceramah saya di Kampung Melayu, di Kampung Baru. Rupanya di Kampung Baru itu banyak orang Aceh. Begitu saya ceramah ke sana, Ustaz Somad, ayo kita mampir makan mie Aceh. Oke. Karena mereka sudah menganggap saya orang Aceh. Karena tempat yang paling banyak di antara provinsi di Indonesia ini, Aceh ini yang paling banyak kabupaten saya datang. Besok, kalau habis besok ini habis semua kabupaten. Tinggal 1 lagi yang belum, Semeru. Mohon maaf kepada Pak Bupati, bukan karena kami pilih kasih, memang jauh betul tempat itu. Insya Allah panjang umur, sehat badan sampai kami ke Semeru nanti insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang Malaysia? Ustaz Somad, ya boleh saya jumpa dengan mak Ustaz? Apa jumpa mak saya? Saya lah. Kan saya yang ceramah. Rupanya mereka tidak melihat engkau Abdul Somad. Di balik seorang anak ada ibu yang mendidik anak. Ibu luar biasa. Ibu di balik bapak yang mulia Wali Namrung, di balik bapak kejaksaan, di balik bapak Kapolda,
semua laki-laki ini lahir dari rahim perempuan, betul? Ada yang lahir dari bencong? Mana ada? Maka kita selamatkan negeri ini dari LGBT. Kita selamatkan. Di Pekanbaru itu, di samping masjid Pekanbaru itu banyak pokok korma, tapi tak berbuah. Dipanggillah pakar korma dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Bukan kolak pisang yang manis itu, Mr. Kolak. Lalu Mr. Kolak pun meneliti, dia tengok, ini pohon korma, kata dia. Kenapa tak berbuah ini Mr. Kolak? Kata Mr. Kolak, ini kormanya jantan semua. Lalu kita paham, rupanya LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Jadi gimana Mr. Kolak? Cabut, ganti korma betina. Mau berapa satu biji? Satu bibit korma betina ini adalah 800.000, $100 waktu itu. Sekarang 1.300.000. Nah itulah makanya. Tapi saya yakin korma yang di samping ini luas semua. Kenapa? Karena ini bibitnya pasti dari Barbate. Di Barbate ada 600 hektar kebun korma Aceh. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah, tanamlah tanaman yang bisa kau tinggalkan untuk cucu. Tanaman apa yang bisa kau tinggalkan cucumu? Toge. Toge dimasak hari ini hilang habis, busuk dari kotoran. Tanaman yang bisa kau tanam, kalau kau tanam bisa cucumu makannya. Sawit 25 tahun. Sawit cuma 25 tahun. Lalu tanaman apa yang bisa kau tanam hari ini? Cucumu bisa memakannya. Tidak lain tidak bukan adalah korma, umurnya 100 tahun. Sawit 1 kilo 2.000. Sekarang jatuh 800 perak. Sementara korma 1 kilo, korma ajwa 80 real, 250.000. Makanya banyak jamaah umroh yang pulang tidak bawa ajwa. Yang dibawanya korma murah. Karena kalau ajwa itu diletakkan di ruang tamu, asal banyak tamu itu makan, malah makan. 250. Siapa yang pertama kali punya korma 600 hektar Barbate Aceh? Saya sudah sampai di sana. Berikut ini penanaman. Ustaz Somad ceramah tentang korma di mana-mana. Ganti sawit dari korma, tanam korma, nanam korma, makanan korma sunnah. Ustaz pernah nanam korma? Pernah. Di mana? Di Barbate. Berikut ini penanaman korma oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Padahal lubangnya udah siap. Masukkan foto. Wakaf korma 1.500 batang. Satu batangnya 3.300.000. Siapa yang berwakaf satu batang korma di Barbate 3.300.000, 100 tahun tak mati, maka anak-anak yang akan dikirim dari Aceh, dari Sigli, dari Pidi, dari Tapatuan, dari Singkel, dikirim ke Kairo. Dari mana biaya makan mereka? Beberapa anak yang lulus tidak berangkat karena tak ada ongkos. Beberapa lama anak yang lulus mau ke Kairo tak ada makan. Tapi insya Allah mereka akan bisa makan. Kenapa? 1.500 batang wakaf fi sabilillah. Anda belum membeli, daftar sekarang juga sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Tak ada alasan orang Aceh tidak berwakaf korma. 3.300.000 satu batang. 100 tahun mengalir pahalanya, mati ditanam lagi, tanahnya tanah wakaf, mengalir, anak-anak sekolah ke Mesir, ke Kairo, pulang mereka yang akan berdakwah, kita akan mati. Saya sudah hitung, insya Allah mati tahun 2040. Lahir 1977, sekarang 41, walaupun kelihatannya macam 27. Insya Allah tahun 2040, 63 umur, mati. Saya bukan nakut-nakuti bapak, nakut-nakuti ibu, tidak. Andai ibu meninggal, ibu yang suka ngumpul duit, dapat uang tunjangan, beli cincin, dapat gaji 13, beli cincin, dapat SPPD, beli cincin, asal undangan, mau kemana? Mau sana.
Begitu ibu mati, janganlah kasar-kasar Pak Ustaz. Begitu ibu mati, cincin yang 3 itu akan diambil lagi untuk modal kawin lagi. Ustaz Somad ini gak enak ceramah. Giliran mati perempuan. Oh gitu, kita balik. Sekarang mereka mati. Setuju? Oke, Bapak yang kulit dapat duit bangun rumah, dapat duit beli mobil, rumah besar. Begitu datang malaikat maut, mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Rumahmu akan dijual ahli waris, dibagi-bagi. Mobilmu akan dijual, binimu akan diambil berondong. Berapa harta warisanmu? 2 miliar. Apa kata pengadilan? Gono gini. Apa ti gono gini? Kau gono, aku begini. 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Kata pengadilan agama, dari 1 miliar tadi ibu dapat lagi pembagian faraid harta warisan 1/8 karena ada anak, 125 juta. Total bulan untuk ibu 1 miliar 125 juta. Wah, 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta pergi ke salon. Untuk apa? Make up. Make buat up naik. Make up semua yang turun naik. Pipi naik. Dagu naik. Hidung naik. Alis naik. Rambut naik. 25 juta bersih. Tinggal 1 lupa pula. Tinggal 1 miliar 100 juta. Yang